There's someone to save me. I can't find myself. I'm totally lost. Dedikasi ilmunya Prof sudah diberikan. Iya. Very good. Oleh-oleh kita Mas Akir. Cakep ya. 23 itu 23 habis ya. Dan kalau mau diperas lagi, maka di namanya laut, 70% laut di muka bumi ini menutupi planet yang disebut bumi. Nah, kalau dicari tempatnya di mana paling kaya, itu di Indonesia lagi, dan itu terkait juga dengan terumbu karang sekali lagi. Karena inilah organisme yang bertahan dari sisi geologi. Sebelum dinosaurus, dia sudah ada. Sehingga dalam proses evolusi hewan ini, inilah organisme yang boleh dikata menjadi penopang terbentuknya biodiversity itu. Itu kuncinya. Ya. Sehingga keberadaan terumbu karang bukan hanya dilihat sebagai ada karang kita bertransplantasi, tapi ini secara geologi, secara history, secara evolusi. Ini adalah kunci daripada keanekaragaman hayati laut Indonesia. Pertanyaannya, kalau nggak ada karang, nggak ada terumbu karang, apakah kira-kira kita akan menjadi masih the center of marine biodiversity of this planet? No, tidak mungkin. Karena kenapa? Tidak ada lagi struktur yang bisa menopang terbentuknya keanekaragaman yang begitu kompleks. Itulah kenapa orang-orang geologi waktu itu di Kanada ya, saya itu ambil S2, itu bukan justru di daerah tropis. Saya ambil S2 di Kanada untuk belajar terumbu karang. Orang pasti bilang, ngapain pergi ke Kanada? Sudah dingin, mau belajar terumbu karang pula. Oh, tunggu dulu. Di sana justru melihat terumbu karang masa lalu. Dia lihat bagaimana terumbu karang masa lalu itu. Dia lihat bagaimana karang pada saat dulu, dari dulu sampai modern, itu kemudian berkembang terus ya. Dari sisi peradaban manusia hadir, Homo sapiens hadir misalnya, kemudian intervensi perkembangan manusia sekitar mungkin 10.000 tahun terakhir, dia itu lihat terus dan kelihatan sekali bahwa terumbu karang itu memiliki kapasitas untuk yang disebut dengan resiliensi yang sangat luar biasa, kemampuan untuk bertahan ya dalam kondisi sudah aktif ya. Oke. Saya sembarang bicara ini karena tidak ada slide tadi. Mulai dari sini. Oke. Apa ini presiden apa ini? Oh, saya presiden. Tapi berbahaya ini. Untung bukan lagi pilpres. Kalau pilpres ini bahaya bisa disebut presiden. Nah, jadi tadi yang sebelumnya ini, Bapak Ibu barangkali ya sudah sering lihat slide ini. Tapi katakanlah ini adalah planet yang dibuat dalam satu peta, ya, panjang kali lebar. Ya. Maka kalau orang mencari di mana pusatnya karang itu adalah di Indonesia. Memang orang terangkan ini supaya seksi bukan hanya di Indonesia, tapi memasukkan 6 negara lain. Kenapa ini penting? Supaya kita juga memiliki aliansi, ya. Masuklah di situ Malaysia, masuklah Filipina, masuklah Timor Leste, Solomon dan Papua Nugini. Pertanyaannya Australia di mana? Australia dulu sebenarnya itu marah, ya. Kan namanya pusat kajian terumbu karang terbaik di dunia itu pasti Australia. Itulah kenapa setelah saya dari Kanada, saya nggak mau lagi lanjut di sana walaupun ditawarin beasiswa, saya mau pergi ke pusatnya. Nah, di Australia itu, di sana itu betul-betul mereka merasa terumbu karang bagi dia itu adalah aset. Makanya disebut dengan World Heritage, dan itu heritage dalam kaitannya dengan ekonomi, bukan hanya untuk biodiversity tapi juga ekonomi, ya. Nah, kenapa Australia tidak masuk? Sekali lagi karena ilmuwan bersepakat, udahlah cukup 500 spesies ke atas ini, ya, over 500 ya, ada di sini. Over 500. Jadi Australia itu hanya sekitar 300-an, 200-an, bahkan ada maksimum sekitar 450. Sebenarnya waktu itu dibuat misalnya batasnya 400 ya, atau di sini ya.
maka bahaya masuk semua, jadi itu menjadi tidak terlalu seksi. Nah ini yang saya ingin sampaikan, bahwa ketika kita memiliki comparative advantage di sini, maka jadikan ini sebagai jualan. Nah, teman-teman mungkin di pemerintah daerah, di perusahaan, pertanian dan sebagainya, ayo dong sama-sama kita ini, para artis semua yang ada di Indonesia. Dulu waktu saya masih di Korban, terus terang waktu itu kita membuat para artis-artis cantik itu untuk ikut menyelam. Kenapa? Kita tidak mau mengatakan bahwa terumbu karang membuat kehidupan kita menjadi gelap ya, apalagi ada rumah Indonesia gelap ya. Karena masalah kita seolah-olah seram ya. Padahal sebenarnya artis pun bisa tetap cantik dan dia mendalam. Itu kan harus kita buat. Apalagi kan sekarang definisi cantik sudah berubah toh. Sekarang yang hitam-hitam itu justru eksotik. Dia ini masaker ini ya. Contoh ya. Karena ini penting Bapak Ibu. Kenapa banyak orang yang tidak mau peduli terumbu karang? Susah dipakai terumbu karang, kita harus menyelam, susah perawatan kan tidak. Jadi definisi itu sudah berubah. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Dan tadi sudah saya sampaikan. Bayangkan saja, bukan hanya karang kita yang sampai 500 ya, 600. Tapi lihat ini jumlah ikannya. Ikan saja, ini belum lagi yang lainnya. Ikan saja sudah 2 kali lebih hebat daripada orang yang selama ini merasa hebat dari jualan Australia di sini. Ada kan? Angkat tangan dari orang Australia. Karena Australia bisa marah-marah bilang, kalau kita bilang itu Australia itu kumpul sekali, kulit dari paling hebat ini bilang. Padahal dia lihat jumlah ikannya berapa nih? Iya. 1.500, kita berapa? 3.000. Tapi kita kemudian tidak narsis untuk ini. Coba saya tidak pernah saya lihat ada di dalam film yang mengatakan kepada kita semua, banggalah sebagai bangsa Indonesia karena kita punya biodiversity untuk ikan itu 2 kali lebih hebat daripada Australia selama ini menganggap paling hebat. Ayo dong bicara seperti itu. Anak-anak muda, ayo narsis-narsis sedikit ini aja dong, supaya memprovokasi orang untuk mencintai laut. Tidak ada orang mencintai sesuatu tanpa alasan. Ya, itu namanya cinta buta. Harus ada alasan. Ada nggak yang mencintai seseorang tanpa alasan? Pasti ada alasannya. Alasan terbaik sekarang untuk kita mencintai terumbu karang, karena kita paling indah, paling cantik, paling tinggi biodiversity-nya. Dan ini bukan halusinasi, bukan opini. Ini justru kajian oleh ilmuwan seluruh dunia. Jadi tidak ada lagi keraguan buat kita. Makanya waktu saya ingat Pak Ferdinand Berry masih hidup ya. Saya sudah lama nggak komunikasi sama beliau. Saya paksa beliau membuat statement di Papua begini. Ayo Pak Menteri, Indonesia is number 1 in terms of biodiversity. Wah, kita kan kalah dari Amazon. Sebelah itu di darat Pak. Di laut kita nomor 1. Dan kombinasi laut dan darat. Baca di buku Indonesian Science of Indonesian Biodiversity. Sudah pernah baca belum ya? Nah ini Bapak Ibu teman-teman semua sih harusnya baca buku itu. Karena kenapa? Itu kan sains Pak. Terutama yang membuat buku itu, ketua timnya adalah saya. Saya itu kadang-kadang bilang, jangan kasih lihat siapa yang menulis buku itu, lalu kita tidak baca, lalu saya tahu ini. Tapi itu kan klaim yang signifikan untuk kita bangga sebagai bangsa Indonesia, bahwa Indonesia sudah lupakan itu Amazon, pindahkan itu. Ini apa nih keragaman hayati ini? Pindahkan itu. Bahwa pusat itu di Indonesia, bukan lagi di Amazon sana, bukan lagi di Brasil sana, bukan lagi di Amerika Selatan sana. Itu harus ada di Indonesia. Karena itu bukti. Kombinasi laut dengan darat di buku itu sudah kami buat secara kuantitatif. Itu kalau di total itu adalah di Indonesia. Ya. Oke. Nah, persoalan adalah kita bicara DPR, bicara dengan Pemda, bicara dengan politisi, dia selalu mengatakan, untuk apa itu dikelola itu terumbu karang, kacapu kopi, habis uang saja. Ini hebatnya Australia. Waktu parlemennya Australia tidak bisa meloloskan budget mengelola Great Barrier Reef, dia keluarkan angka yang menunjukkan bahwa Great Barrier Reef itu nilainya 500, saya lupa angkanya, di sekitar 500 triliun waktu itu. Bila ini itu akan terjadi degradasi sampai sekian ratus triliun kalau tidak dikelola dengan baik. Kita kehilangan 200 triliun. Ya, oleh karena itu daripada kehilangan 200 triliun, mendingan investasikan 10 triliun. Pasti orang bilang, bagus sekali itu.
Padahal sebelumnya minta 1 triliun nggak dikasih. Nah, ini persoalan di bangsa kita ini. Mengelola terumbu karang, dia anggap bercampur kopi, dia anggap menghabiskan duit, dia anggap itu wasting money. Karena kenapa? Orang tidak lihat nilainya. Saudara-saudara ahli kelautan, harus dibuat ini dalam narasi yang lebih strategik. Jangan dianggap Pak Ketua jurusan Kadep Kelautan. Jangan dianggap kita ini hanya memelihara biodiversity, kita menyelamatkan ekonomi bangsa. Ingin memperkuat kemampuan ekonomi bangsa. Dan lihat angka-angka ini, ya. Banyak sekali sebenarnya angkanya. Tapi kan orang bilang, cerita itu angka. Iya, angka ini harus dikonversi menjadi realita. Tugas kami semua. Di sinilah diperlukan penyelam. Makanya sudah cocok ini Prof Nasib bakul sanding antara mana ADS ya, ada UNHAS, ada ADS, ada Pemda, ada teman-teman ya, Migas, Pertamina, kemudian Medco semua dan seluruh yang ada di sini. Ada Mars juga ya, Lili ya, dan Mars mana logo di sini? Kalian ada di pasar. Saya lapor ke bosmu nantinya. Lain kali kalau ada acara begini, Mars harus masuk semua. Mungkin kau tidak diajak, pagi pulang. Pagi pulang salah ini. Nanti berikutnya, Prof. Berikutnya, the next. Nanti Mars bikin khusus ya. Nah, nanti kita undang lagi semua ini. Kita butuh komunitas kecil ini, saudara-saudara. Tugas datang hari ini sebenarnya terus terang aja untuk menambah komunitas yang memiliki literasi yang besar. Kalau biasa-biasa terlalu banyak mulai biasa-biasa. Kita butuh komitmen yang lebih besar lagi dan lebih bergairah lagi, bersemangat lagi. Ya. Nanti Om Fatih juga lebih bersemangat lagi. Sampaikan kepada dunia sana, ternyata terumbu karang ini hebat sekali, jauh lebih dahsyat dibandingkan yang kita bicara politik, apalagi Indonesia gelap misalnya. Ya. Lebih bagus kita bicara Indonesia terang. Terumbu karang ini adalah masa depan Indonesia yang harus kita jadikan momentum untuk bangkit kembali. Memang pemerintah sudah ada program-program, tapi lupakan itu. Karena lebih banyak ASEAN yang tidak terlibat dalam program pemerintah daripada yang bisa terlibat. Persoalannya adalah hal ini dijadikan semacam picture, seolah-olah dia urusi, kan bisa. Saya pernah di Korban, walaupun dananya masih besar, meng-cover Indonesia, tapi saya sadari waktu itu, ya, bahwa kalau ini tidak melibatkan masyarakat luas, tidak mungkin. Ini memerlukan anak bangsa yang memiliki patriotisme yang tinggi. Kalau tanpa patriotisme, terlalu banyak pertimbangan, malas saya udah lagi, besar ombak, ini tidak akan jadi. Kita harus punya militansi. Ayo kita provokasi DPR, pemerintah daerah, sudah bagus ini ada pemerintah daerah. Kenapa satu di pemerintah daerah yang ikut? Bang Kai, nggak ada yang lain. Ayo, nanti tahu jadi baru inisiasi Prof. Nanti setelah itu. Promosi ke pemerintah daerah. Sampaikan Pak Bupati, terima kasih. Saya jadi contoh yang baik, yang Pak Bupati. Nah, ini bagus ini, supaya pemerintah daerah mangkat. Coba dari sisi undang-undang, maka itu undang-undang dulu. Karena ini sebenarnya itu dari sisi. Sebenarnya tadi itu saya salah satunya yang saya mengkritik dengan Ketua Komisi 2. Ayo dong kembalikan itu bagaimana pemerintah daerah kabupaten itu memiliki kewenangan di atas laut, dia berada di pinggir-pinggir itu. Kan dulu sudah bagus, kenapa dirubah? Iya dirubah lagi semakin jelek. Biasanya kita merubah untuk perbaikan. Dan itu dirubah dari dalam menjeritain. Tidak sempat dibahas itu. Saya kan sempat ngamuk-ngamuk waktu itu. Coba siapa yang mau berdebat di sini? Apa manfaatnya merubah undang-undang ini? Ini kan membuat masalah baru, di mana kabupaten seolah nggak punya tanggung jawab terhadap halaman rumahnya. Disuruh orang dari provinsi bertanggung jawab halaman rumahnya kabupaten. Coba saya. Orang kabupaten buang sampah merusak, kalau dibilang bukan tanggung jawab, suruh gitu pemerintah provinsi. Nah ini kan tak bagus. Tapi ada tapinya. Pemerintah daerah yang baik itu dewasa. Ayo kita bicara sama provinsi. Sebagai warga kabupaten yang baik, kita minta untuk mengisi kekosongan undang-undang, maka kita minta kerjasama. Nah, Manda, promosi sedikit program kita di Q Fellow. Nah ini satu sponsor. Dan ada juga menjadi sini ya. Jadi saya punya Q Fellowship. Di Manda dibuat dulu videonya. Q Fellow saya itu adalah bagaimana ada nih. Saya melaporkan juga bahwa saya sebagai Q Fellow itu membawa
misi, ya. Pak Prof Nasib, mohon izin. Fellow saya ini adalah menyangkut masalah bagaimana fellow saya ini yang dibiayai dari fellowship dari Amerika, Pew Trust, membantu kita memikirkan akibat dari perubahan undang-undang yang kemudian kewenangan mengelola laut, terutama di kawasan konservasi di daerah, itu kemudian dihilangkan tanggung jawabnya, dipindahkan ke provinsi yang tidak siap. Ini kan masalah nih. Nah, oleh karena itu solusinya adalah kita ajak pemerintah provinsi untuk bicara, karena ini ujung-ujungnya adalah kemaslahatan kabupaten. Masyarakat kan yang akan jadi korban. Karena kenapa? Wilayah sekitarnya menjadi tidak subur karena tidak dikelola, salah urus, akhirnya apa? Mengakibatkan sumber daya yang tadi banyak sekali angka-angka itu. Angka-angka ini kan hanya ada kalau ini dikelola dengan baik. Kalau ini sudah tidak dikelola dengan baik, karena kabupaten juga merasa bukan lagi tanggung jawabnya, maka ini akan bermasalah. Ya. Jadi saya berharap ini pesan dari saya sebagai fellow untuk memastikan bahwa Bapak Ibu semua, terutama dari Tenda, jangan pernah menganggap bahwa ini hanya urusan administrasi belaka, substansinya yang kita lihat. Nah, teman-teman mungkin yang lain dari berbagai stakeholder, ya, mungkin juga Mbak Lili ya dari Mars, kita bujuk-bujuk juga pemerintah Kabupaten Pangkep jangan juga kemudian cuek di dalam kaitannya dengan penyelamatan terumbu karang, karena warga masyarakat yang ada di kabupaten, siapa pembinanya? Kan itu Pemda. Pulau-pulau itu siapa pembinanya? Itu otomatis Pemda. Nah, persoalannya kan adalah bahwa pekarangannya yaitu terumbu karangnya tidak dianggap urusannya Pemda. Disinilah masalah daripada kita bertengkar hanya untuk mencela keputusan itu, mendingan kita mencarikan solusi. Ibarat dalam kegelapan, berhentilah kita menuntut kegelapan itu. Ayo kita hadirkan secercah lilin untuk menghadirkan cahaya menerangi sekitarnya, walaupun itu hanya lilin, ya. Nggak ada upaya yang bisa belaka. Tapi saya berharap ini adalah tanda bahwa kita lebih dewasa sekarang untuk memberikan solusi. Karena terumbu karang kita terlalu penting, terlalu indah, terlalu hebat, terlalu luas untuk kita hanya bekerja sendiri-sendiri dan terjebak pada narasi yang formalitas tidak substantif. Banyak formalitas kita yang penting, tapi ada juga yang perlu kita perbaiki substansinya. Nah, kembali ke laptop. Penyebab kerusakan kayaknya Pak Ipul dan Pak Nasir tadi sudah membicarakan ini, tapi ingin saya berikan penegasan pada beberapa hal yang sangat-sangat bahaya sekali, yaitu bleaching. Oh ya, justru nomor 1 yang pertama. Dulu sebelum tahun 98, koral bleaching itu nggak pernah dihitung sebagai penyebab kerusakan. Karena kenapa? Tidak pernah terjadi mass bleaching event sebelum tahun 98. Dari sisi histori bumi ini, yaitu gunanya orang geologi melihat. Kan waktu itu diperdebatkan apakah bleaching itu disebabkan oleh siklus geologi ratusan tahun kah, ribuan tahun kah, atau jutaan tahun kah. Ternyata dalam sejarah bumi itu tidak pernah terjadi mass bleaching event untuk koral yang hidup sebelum dinosaurus, itu tidak pernah terjadi. Barulah terjadi tahun 98. Sehingga penyebabnya tidak mungkin disebut alami. Maka berhentilah kita berdebat bahwa penyebab bleaching itu adalah karena siklus alamnya. No, itu karena antropogen. Itu karena kesalahan manusia. Itu karena kelebihan kita di dalam menggunakan fossil fuel yang mengeluarkan efek rumah kaca. Kemudian timbullah pemanasan yang di atas kemampuan karang untuk mentoleransi. Kalau manusia lebih gampang. Kita bisa ke Mekah dengan suhu sampai 45 derajat Celcius. Dia pakai payung, minum air banyak dan sebagainya. Atau masuk di ruangan AC, masuk ke hotel dingin lagi, ya. Atau di kutub sana, ya. Atau di Kanada atau North America misalnya, kita bisa hidup di minus 20, kita pakai penghangat dalam ruangan. Tapi karang itu tidak mampu karena dia adalah sosial organisme yang tidak bisa bermigrasi. Dia menetap di situ. Yang kedua, ternyata dia jauh lebih sensitif daripada organisme lain. Kan kita akan bilang, kenapa karang manja sekali? Itu hewan lain aman-aman gitu. Ayam itu nggak pernah dimarah-marah karena pemanasan misalnya. Piting, kambing masih hidup ya. Persoalannya karang ini sensitivitasnya tinggi. Mungkin Pak Ibu tadi sudah jelaskan sedikit ya. Ada penjelasan tentang karang tadi ya? Belum. Sudah. Definisi sudah. Nah, disinilah pentingnya kita paham bahwa karang itu beda. Karang ini memiliki bukan baper ya, cepat sensitif. Itulah peradaban evolusi ini tidak pernah
membuat karang ini itu bisa menyesuaikan gizinya, genetiknya itu nggak pernah terevolusi secara waktu untuk bisa mentolerir pemanasan yang terlalu drastis. Nah, oleh karena itu bleaching menjadi momok kita dan ini harus ada solusi. Ya. Nah, kenapa saya angkat ini bleaching? Karena gini, walaupun kita sekarang ini berusaha mengendalikan bleaching dengan mengurangi efek rumah kaca, kemudian kita memenuhi target untuk national determined index ya, ataupun nanti untuk CO2 dan sebagainya, kita ada carbon sink dan seterusnya, ada Paris Agreement lain, tapi itu tidak akan mengurangi dampak pemanasan dalam oksigen. Walaupun kita jadi nol sekarang, atmosfer ini sudah lama sekali berlebihan, dia punya kadar-kadar yang merusak komposisi atmosfer, dan juga dampak efek rumah kaca itu masih akan bertahan lama. Pertanyaannya, apakah kemudian karang bisa beradaptasi? Jawabannya hampir tidak. Kalau tidak ada upaya kita untuk memperkuat kapasitas karang di dalam memperkuat dirinya di dalam bertahan. Nah, ini yang saya mau kasih tahu Bapak Ibu semua teman-teman. Kenapa kita butuh patriot tadi? Tapi kan tidak ada orang yang akan mencintai tanpa alasan. Tidak ada orang yang akan punya empati tanpa tahu. Persoalannya sekarang kita belum tahu bahwa ibarat manusia, karang ini tak berdaya. Karena kenapa? Dia berusaha ingin melawan climate change dengan suhu yang tinggi, tapi kita obok-obok dia dengan begitu banyak tekanan. Kita tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan supaya dia kuat. Nah, disinilah ilmunya Pak Ipul harus masuk nih teman-teman. Pahami bahwa kesehatan terumbu karang itu memerlukan keseimbangan. Disitulah pentingnya kita kelola ikannya. Disitulah pentingnya kita kelola komposisi karangnya. Disitulah pentingnya kita harus restorasi supaya dia cepat untuk bisa kemudian kompak dalam masa yang cukup besar, sehingga ada resiliensi terbentuk. Nah, kalau kita masih bom, masih bius, masih tidak perhatikan jumlah yang mau ditangkap, kita tidak perhatikan masalah nutrien, semua yang lain-lain ini tidak diperhatikan, maka pasti karang ini semakin merana. Karena kenapa? Tidak bisa di stop, ini nomor satu ini. Bleaching ini nggak bisa kita kendalikan sendiri. Walaupun semua negara bersepakat, apalagi Donald Trump berkuasa saat ini yang nggak pernah percaya sama perubahan iklim, nggak ada alasan kita untuk berharap banyak. Sudahlah, biarkan negara mereka urus negara sendiri, ya. Biarkan mereka urus idenya sendiri. Tapi Indonesia tidak boleh, tidak sadar bahwa kita harus memperkuat kapasitas karang, terumbu karang Indonesia untuk bisa bertahan terhadap tekanan perubahan iklim. Kita harus lahirkan ilmuwan-ilmuwan. Nah, disinilah pentingnya teman-teman mungkin dari Pertamina, dari siapapun yang memiliki kelebihan duit sedikit lah, dari Medco, ya, untuk bagaimana kita perkuat ilmuwan. Ilmuwan kita ini kadang-kadang frustrasi juga. Karena kenapa? Kita ingin mencari strand supaya karang ini, ini karang kita yang kemarin ya. Ini agak lucu ini karang ini. Ini justru di kedalaman kurang lebih ini sama Rona ya, sekitar 12-13 meter lah. Di waktu itu ada terjadi fenomena yang luar biasa. Justru yang bleaching adalah di daerah dalam, dan permukaan kalau dulu 98 saya masih di Australia, yang dalam tidak bleaching, dan bleaching adalah di permukaan. Jadi masalah bleaching ini susah dipahami. Kita mau pahami, kurang duit, ya. Di sinilah pentingnya kolaborasi. Jadi teman-teman yang mungkin bergerak di bidang industri Mars ya, nanti kita angkat mungkin salah satu proyek untuk bleaching ya. Karena kita tidak ada gunanya melakukan restorasi ketika masalah bleaching ini kita tidak siapkan. Maka aspek-aspek resilience sekarang harus kita coba pelajari. Belum lagi penyakit terus-menerus datang nih. Dulu waktu saya punya proyek juga dari peer prognostic ya. Dengan Pak Ipul waktu itu kita ada proyek dengan Amerika untuk melihat masalah penyakit. Nah, tahun 2000-an awal itu hampir tidak ada data tentang penyakit karang di Indonesia. Ternyata masalahnya karena kita kurang penelitian. Bagus juga sebenarnya untuk mengurangi kekhawatiran kita terhadap penyakit dan melakukan penelitian. Nah, ini sama dengan orang tidak mengidentifikasi banyak TBC, banyak penyakit di Indonesia karena tidak ada diagnosa, tidak ada medical check up. Maka saya sebagai rektor waktu itu sadar tentang masalah penyakit karang ini. Jadi saya bilang semua dosen, semua teknik harus medical check up.
wajib. Barulah ketahuan banyak sekali penyakit ternyata. Sama dengan sekarang, nanti kami datang dengan Pak Ipul, itu adalah proyek disease pertama di Indonesia yang kami sekali ternyata terlalu banyak penyakit yang kita selama ini tidak tahu. Ini pun sekali lagi kita berhenti lagi melakukan monitoring dan penelitian karena dan penelitian sudah habis dan lain-lain. Nah, semua ini Bapak Ibu, belum lagi crown of thorn starfish. COT ini di Australia itu dulu pernah membuat Australia itu kelabakan, sehingga dia tidak mampu melawan crown of thorn starfish. Dia sempat malah bikin gerakan, ayo kita bunuh semua ini bintang laut bermahkota ini. Bahasa Indonesia-nya apa ya? Bahasa Indonesia saya lupa. Terlalu panjang nih. Bintang laut bermahkota. Jadi kan terlalu panjang. Nah yang jelas makanya Acanthaster ini nama generalnya. Acanthaster ini waktu itu baru disadari. Kan orang bawa pisau bawa. Kalau orang Makassar potong, potong empat. Ternyata bukannya mati, tapi dia menjadi empat. Nah ilmu berkembang, dia disuntik lagi. Guru masuk ya, disuntik pakai formalin, yang mati tapi kan mencemari. Ya. Nah, kenapa ini semua terjadi, Bapak Ibu? Ini adalah ketidakseimbangan. Disinilah pentingnya ilmu kelautan. Ya. Nanti tadi Pak Karim, kita itu kadang-kadang tidak dianggap. Wah, apa itu ilmu kelautan itu? Belajar tentang biodiversity, keseimbangan ekosistem. Apa yang diajarkan Pak Jompa itu? Apa gunanya semua itu? Orang tidak tahu bahwa kalau kita tidak mengerti tentang bagaimana keseimbangan alam ini diciptakan, bagaimana mengelola supaya dia bisa seimbang, maka yang terjadi muncul semua ini. Ini yang harus kita pahami betul, Bapak Ibu semua teman-teman, bahwa kita harus bekerja sama semua pihak. Ya. Jadi yang sudah S1, ayo ikut S2 lagi, ambil lebih banyak lagi mengambil terbukaan. Nanti Pak Ibu dan bimbing. Nah, kita punya Coral Reef Research Group, tidak ada di sini. Ini Pak Ipul juga pasti penyelenggara. Jadi kami itu punya yang namanya Coral Reef Restoration and Sustainability Research Group. Kebetulan saya sendiri ketuanya. Anggota saya Pak Ipul, itu ada Manda di belakang saya nih. Harusnya pada saat ini promosi ini untuk mengajak yang lain, ayo ikut mensupport research group ini. Karena kalau tidak ada upaya man-made, ya, usaha untuk merehabilitasi, maka tidak akan bisa. Karena apa? Kecepatan dari semua ini terlalu cepat ditambah dengan fisik. Tidak mampu lagi Coral Reef untuk recover sendiri. Dulu waktu Cormet 2, saya termasuk yang melarang adanya transplantasi sebagai program unggulan. Kenapa? Waktu itu militer belum terlalu kuat. Waktu itu masalah penyakit belum kelihatan. Waktu itu eutrofifikasi tidak kelihatan terlalu memaksa kita untuk, sehingga natural recovery masih bisa. Nah sekarang ini kecepatan natural recovery itu praktis tidak bisa lagi, istilahnya itu keep up with, apa bahasa Indonesia-nya? Keep up with. Tidak bisa lagi menyeimbangi degradasi lebih jauh lebih cepat daripada kemampuan dia untuk bertumbuh secara alami. Disinilah pentingnya mungkin teman-teman dari berbagai industri, ayo dana-dana CSR jauh lebih banyak manfaatnya di sini. Bahkan mungkin kalau ada malaikat di sini, itu amalnya 10 kali lipat daripada yang lain. Tentang dulu dong, mas. Ya kurang ini mangrove sedikit, kalau terlalu sering itu mangrove di tanah hari ini. Dipelihara dulu 6 bulan, selesai proyek, foto selesai, tahun depan hilang lagi nih, ditanam lagi. Ada itu proyek sudah 10 kali di situ dalam 20 tahun terakhir, tapi tetap saja begitu terus. Sudahlah, Pertamina, Medcox, pindahkan itu semua ke terumbu karang. Kalau terus saya bisa negosiasi sama malaikat kalau dia ada, kayaknya sudah lebih banyak. Amal mendi. Karena kenapa? Mereka lagi membutuhkan sekali proses recovery ini. Sekali terjadi, ada contoh kan? Sekali kerusakan itu terjadi, di mana tidak ada lagi platform yang memungkinkan, itu pasti kalau intervensi manusia tidak ada, kemungkinannya zero. Karena kenapa? Dia punya dasar itu sudah tidak konsolidatif dan itu praktis tidak akan mungkin lagi. Begini, lihat ini di sekitar Supermodel. Mulai dari saya dulu menyelam tahun 80-an, 85, kata tua, kan yang belum lahir kan. Sampai saya pulang dari sekolah, dari sekolah, masih begitu terus. Kenapa? Karena nggak mungkin lagi bisa tumbuh di sini, ada pelan-pelan tumbuh di sini, goyang lagi dan sebagainya, sehingga dia tidak akan pernah stabil. Disinilah harus intervensi manusia. Kan? Nah, tapi kan masalah kita butuh
makanya tadi saya suka ada adopsi karang ya. Bapak Ibu semua barangkali tidak terlepas dari kita semua pasti ada kelebihan sedikit. Tidak usah mengatakan bahwa saya kan masih kurang honor Bu. Ya sedikit saja. Kalau ada kita di situ misalnya setelah keluar misalkan 2,5%, tambah lagi 2,5% itu adopsi karang. Nah itu sama itu amal ibadah itu. Mas Fadli kalau ada rezeki sedikit keluarkan juga sedikit itu untuk nanti kalau nggak ada yayasan yang menyerahkan banyak NGO di sini, ayo kita sama-sama ya. Nanti Pak Ipul juga keluarkan juga itu sedikit dari proyeknya yang ada misalnya itu untuk banyak. Tapi kan Pak Ipul banyak sekali diadopsi kasih itu, bukan di karang tapi dan cucu-cucunya seluruh Indonesia beliau sudah mengadopsi kan. Tapi kita harus tetap saling menyemangati. Nah, terlalu banyak saya jelaskan. Sampai berapa nih Pak Ipul? Kan banyak sekali nih. Tidak ini. Mungkin yang satu story coral yang sudah ada bagus. Saya mau singgung sedikit dengan dia. Nah di Indonesia kita bersyukur bahwa kita itu selalu punya target memiliki kawasan konservasi laut yang semakin lama semakin luas. Dulu di tahun 2020 sebelum berhasil saya lupa deklarasi apa yang kita buat, Indonesia bangga waktu itu mengumumkan bahwa di tahun 2020 kita akan memiliki 20 juta hektar. Akhirnya kita bikin lagi yang baru, di tahun 2030 akan memiliki 30 juta hektar. Nah sekarang dibuat lagi yang baru, di tahun 2045, 100 tahun setelah Indonesia merdeka, kita akan memiliki sekitar 90 sampai hampir 100 juta hektar. Pertanyaannya, apakah itu membuat kita lega dan nyaman dan tenang-tenang saja? Di satu sisi oke, kelihatan komitmen, tapi Bapak Ibu teman-teman semua, yang tidak kalah penting justru yang paling substantif adalah yang disebut dengan management effectiveness. Kalau tidak ada efektif, ngapain itu ada luas-luas begitu lalu kemudian tidak diurus? Ngapain itu semua? Itu sama jadi dengan nol. Kalau mau jujur, menurut saya justru ada penurunan kemampuan kita membuat kawasan konservasi itu efektif. Karena kenapa? Tidak ada pengolahan, tidak ada manajemen aktiviti di situ. Bahkan ada kadang-kadang tidak jelas manajemen toolsnya. Oleh karena itu, ini kita jadikan sebagai bagian dari penyemangat, tapi jangan dijadikan sebagai take it for granted. Dianggap, aman-aman kita, sudah nggak perlu lagi terlalu risau. Tetap kita harus risau karena kenapa ini tidak akan bisa menjawab kebutuhan kita kalau ini tidak dijadikan dasar di dalam membuat kawasan-kawasan ini itu effectively managed. Oke, sudah ini next saja. Blue economy juga sama ya. Jadi penting dari sisi narasi-narasi untuk mungkin kita untuk masuk ke NGO, masuk ke filantropis nggak apa-apa ya. Bahkan ini bagian dari penguatan Indonesia sebagai negara maritim. Kita memerlukan blue economy kalau lagi tren. Tapi sekali lagi khusus pertemuan hari ini kita yang real adalah ayo kita selamatkan terumbu karang kita dengan aksi-aksi yang lebih spesifik, aksi yang cerdas, aksi yang memang kita bisa pantau dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga teman-teman di mari saya kira sudah kita ini untuk yang coral reef restoration di Indonesia memang sudah banyak. Tapi persoalan utama adalah sustainability. Persoalan utama adalah keberhasilan restorasi itu. Persoalan yang tidak kalah pentingnya adalah sense of belonging. Persoalan yang tidak terlalu diperhatikan kadang-kadang adalah apakah size-nya, apakah jumlahnya, apakah modelnya, apakah spesies yang ditransplant, apakah mikroekosistem sudah terbentuk dengan benar. Ini yang menurut saya masih jauh dari sempurna ya. Sehingga jangan melihat bahwa sudah banyak sekali yang ada di peta Indonesia, sudah ratusan yang terbentuk. Tapi kita syukur sudah ada, tapi jangan pernah mengatakan ini sudah cukup. Jauh dari cukup. Paling-paling kalau saya mau presentasikan masih 0,5%. Ya, dari 5 dari 1000. Kita masih perlu membuatnya jauh lebih banyak, dan bukan jumlah yang penting adalah bahwa apakah itu berhasil atau tidak. Nanti mungkin jadi Mars bisa memberikan contoh-contoh yang kita sudah lakukan di beberapa tempat. Di beberapa negara seperti Hong Kong, ada teman saya itu fokus pada menggunakan reproduksi seksual. Ini juga bisa sebenarnya kita lakukan karena sekarang kan trennya kita menggunakan harus memilih prognostik
kita harus memilih coral yang lebih resilient, ya, terutama dengan temperature tolerant. Sehingga tidak bisa tidak kita harus berusaha untuk memilih yang memiliki strength substansial yang jauh lebih kuat, itu bisa dites dan seterusnya. Sehingga nanti dalam konteks reproduksi massal, Pak Ipul, barangkali kita memang sudah harus memilih jenis mana yang akan kita pilih, ya, dan hanya bisa melalui seksual. Karena kenapa? Kadang-kadang kita melakukan restorasi dengan fragmen, maka itu kita harus mengorbankan sebagian dari hidupnya, dan biasanya skalanya tidak bisa kita massal. Karena kenapa? Kalau kita mau massal, maka kan banyak yang kita ambil. Ya, ini juga menjadi tantangan, tapi masih lebih baik daripada tidak kita lakukan sama sekali. Nah, nanti mungkin teman-teman Mas akan menjelaskannya lebih detail lagi. Kita juga melakukan banyak upaya-upaya di dalam perbaikan beberapa tempat, dan sepertinya kemampuan teknologi saat ini yang kita terapkan di dalam restorasi itu sudah bisa digaranti dalam tanda kutip bahwa jauh lebih berhasil dibandingkan dengan yang selama ini kita buat. Kalau Bapak Ibu ingin membuat suatu proyek, tolong ingat ukuran, size wilayah, daerah. Karena kalau terlalu kecil itu biasanya tidak akan bisa survive. Karena apa? Tantangan dari luar itu harus saling memperkuat. Yang belum lagi misalnya nanti ada serangan akan tasdar. Oh, kalau sedikit di situ baru 10 akan tasdar, habis dia akan tasdar, walaupun dia sasaran utamanya adalah Ramulate Coral atau Acropora Group, Acropora Coral. Tapi pada saat tidak ada lagi Acropora, maka semua koral yang memiliki polip hidup dia empat semua. Mau dia Poraites, mau dia apa, dia makan semua. Demikian pula halnya dengan penyakit. Pada saat, oleh karena itu size matter, ukuran penting dari sisi luasnya, tapi juga jenis jauh lebih penting. Nah, ini kadang-kala untuk suatu proyek-proyek termasuk Mars, jadi nanti ke depan kita sudah mulai berubah, ya. Jangan selalu terpaku pada apa yang ada di sekitar situ saja. Karena kenapa? Kita tidak mau kemudian kalau yang ada di situ banyak branching coral, karena dia produksinya lebih cepat, kita ambil semua branching coral Acropora, maka itu adalah salah satu kelompok yang paling rentan terhadap bleaching. Nah, ini yang saya selalu bilang sama Pak Ipul, karena ini proyek, persoalannya adalah proyek mau lihat itu cepat tercover. Iya. Ya, baru 1 tahun ya, kita gambar-gambarnya ya. Wah, ini kan bagus nih, baru 2 tahun, ya baru 1 tahun sudah penuh. Iya penuh, tapi kan itu Acropora. Acropora adalah primary species. Kalau terjadi bleaching, dia duluan yang mati. Itu kan alamiah. Ya. Tapi lebih bagus daripada tidak ada. Nah, tapi ke depan, ketika jumlah ini sudah semakin banyak, maka kita harus mulai mentransplantasi jenis-jenis yang tidak harus branching, mungkin submasif pun nggak apa-apa, tapi teknologinya harus dimodifikasi. Tidak harus buru-buru selesai dalam 1 tahun 2 tahun, tapi dia bisa bertahan puluhan tahun karena memiliki resiliensi dari sisi fokus spesies dan juga bentuk pertumbuhan yang jauh lebih baik. Oke. Bapak Ibu semua, saya kira yang menarik dari semua proses ini, kalau yang dilakukan oleh Mars adalah partisipasi publik. Tapi ini tidak mudah. Partisipasi publik tidak boleh juga dimaknai itu hanya volunteer. Kenapa kami berhasil di Mars? Itu karena ada duit. Masyarakat tidak mungkin mau melakukan ini hanya disuruh-suruh saja lalu kemudian tidak dibayar. Nah, ini yang saya frustrasi kadang-kala. Kalau ini tidak dibantu oleh private sector, ini masih harus kita berjuang keras. Jadi mungkin teman-teman NGO di sini, teman-teman yang punya link di mana-mana, yakinkan mereka bahwa dalam konteks mengawal ini memang perlu dana. Nah, sambil kita berharap bahwa ada yang disebut dengan stewardship. Stewardship itu bahasa Indonesia apa ya? Keinginan untuk memelihara sendiri karena dianggap itu penting. Ya. Nah, ini harus kita bangun di masyarakat. Nah, sehingga ke depan, walaupun tidak diminta, ya, mereka sendiri yang mau, karena katakanlah misalnya wilayahnya, kabupatennya mungkin termasuk di Ilu, ya, maka itu pulauan ya. Itu kan banyak pulau-pulaunya yang mungkin pulau-pulau kecil yang berbahaya ketika ada erosi. Nah, salah satu cara mengurangi erosi sebenarnya itu bukan hanya membuat peredam yang di sekitar luaran pulau itu, tapi bagaimana membuat karang-karang yang ada di situ itu kemudian bisa memecah energi gelombang yang melalui kehadiran karang-karang yang kita restorasi. Nah, ini yang barangkali harusnya dilihat, jangan melihat secara proyek, ini lebih gampang dihitung nih, bikin pelindung pantai, kemudian dipasang di situ, mungkin bertahan 2 tahun, 3 tahun, tapi setelah strukturnya berubah, dikena ombak terus,
itu pasti akan nanti rusak juga. Tapi kalau dia karangnya kita perbaiki atau kalau mungkin kombinasi, maka ini jauh lebih menjanjikan karena akan terbentuk kemampuan alam untuk menjadi proteksi secara alami. Di beberapa negara, sebenarnya Pacific Island, ada paper saya baca, dalam konteks sea level rise, ya, peningkatan paras muka laut yang tidak bisa dihindari, maka satu-satunya cara untuk suatu small island untuk survive adalah kemampuan dia untuk regenerate yang disebut dengan sand, coral sand, calcareous sand. Nah, fase itu akan jadi pertumbuhan semakin tinggi permukaan laut, maka akan ada kompensasi di situ, di mana produktivitas di laut dangkal itu kan semakin meningkat. Biasanya itu akan terbentuk pasir-pasir yang kemudian ditransfer naik ke pulau, yang itulah yang kemudian membuat kemampuan pulau-pulau kecil ini bisa bertahan. Tidak mungkin kita membawa pasir dari darat. Biarkanlah alam, ya. Tuhan sudah memberitahu kita ilmunya, biarkanlah mereka hidup, biarkanlah mereka tumbuh subur, sehat, sehingga dia bisa memproteksi kalian dari sea level rise. Ini tak ternilai. Ya. Kalau Bapak dulu bisa meyakinkan masyarakat, saya kira mereka akan mampu. Saya tidak mau nanti anak cucuku sudah pindah dari pulau ini, karena pulau ini tenggelam, gara-gara tidak ada lagi terumbu karang. Hal seperti ini mungkin narasi-narasi yang kita harapkan berkembang terus dari hasil pertemuan ini. Saya kira itu saja mungkin Pak Ibu ya. Terlalu banyak nanti yang saya jelaskan yang Bapak Ibu tidak butuhkan, lebih bagus kita diam. Silakan mungkin siapa nih? Tentu ya, moderator atau siapa? Pak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti bareng-bareng Bapak. Boleh duduk ya. Prof. Nasib, monggo di atas. Iya, baik. Saya di atas atau di sini lebih santai mungkin, Prof. Iya, baik, Prof. Nasib, silakan di atas. Bapak Ibu sekalian, kita terbius oleh bahasa ilmuwan. Jangan disebut membius, Pak, karena karang Dibius. Artinya kita terlena dengan kapasitas beliau mampu menggugah semua orang. Lili, mohon maaf tadi terlalu sering saya sebut namanya karena sudah lama tidak ketemu itu. Dan saya tahu teman-teman di Mars itu sangat pragmatis dalam memberi solusi dan melakukan aksi-aksi yang real ya, dengan skala yang luar biasa ya. Jadi yang kita lakukan di Mars itu sempat menjadi pembicaraan dunia karena disitulah konstruksi transplantasi atau restorasi karang yang terpanjang di dunia disconnected structure. Jadi disconnected structure. Biasanya itu kan kalau proyek-proyek pemerintah atau proyek-proyek kita, ya ada satu blok-blok di situ dibuat, ya satu di sini dibuat. Itu mungkin maksimum mungkin sekitar 200 meter ya disconnected. Kebanyakan itu cuma 5 meter, ya 10 meter lah ya kadang-kadang. Tapi di Mars kemarin itu di Pulau Bali saja itu 1.400 meter ya. Pulau Bali kurang lebih 2 hektar, sekarang di Pulau Bontok Ya, saya tahu. Ya, panjangnya kemarin disconnected itu lebih 1 kilo kan, lebih dari 1.000, sekitar 1.300 meter. Nah, disconnected itu penting ya, sehingga akan membuat dia bisa lebih kuat. Nah, struktur yang bisa disconnected itulah yang kemudian model star itu yang kemarin itu kan bertransformasi itu ya, lihat macam-macam yang saya masih ingat untuk Tom Bro kita panggil ya, berkali-kali ganti konsultan, akhirnya kita final touch itu kombinasi dari begitu banyak. Nah, kenapa ini saya perlu sampaikan? Karena sebenarnya sudah ada contoh yang bisa kita jadikan semacam lesson learned. Sudah berhasil insya Allah. Dulu dunia nggak percaya bahwa kita bisa buat dalam skala yang besar. Saya ingat waktu pertemuan di Bali, itu pertemuan pertama saya datangkan Dave Smith ya, yang dari Makatobi, yang sekarang akhirnya kecebur masuk pindah dari Essex gitu. Itu kan mitra saya selama 30 tahun di Essex. Dia punya coral research unit yang ada di Essex University di Inggris, di mana saya diangkat menjadi international advisor, dan itu didatangi oleh almarhum Ratu Elizabeth, saking terkenalnya waktu itu coral research. Dan salah satu yang tidak percaya pada restorasi adalah Dave Smith. Yang bilang-bilang ya kalau saya percaya. Karena kami waktu itu, tapi saya pandangan yang waktu itu pada saat itu, karena waktu itu kami merasa bahwa Indonesia punya coral reef yang terbaik di dunia, pasti bisa survive, pasti bisa recover secara lama, dan ini kan jauh lebih murah daripada kita harus melakukan transplantasi dan seterusnya.
Tapi dengan begitu dahsyatnya perubahan ini, ada perubahan itu yang juga tidak bisa lakukan lagi, atasi lagi, maka akhirnya kami frustrasi untuk mengatakan, sudah saatnya intervensi manusia. Dan kita cuma berharap bahwa itu skalanya cocok. Tidak pernah dibayangkan ada perusahaan Mars yang begitu concern dan begitu komit menghabiskan puluhan miliar, ratusan miliar, itu sehingga struktur ini memberikan contoh dunia bahwa ternyata doable, bahwa itu mahal, tidak apa-apa dulu. Yang penting bahwa sudah terbukti bahwa dengan skala yang lebih besar kita bisa ciptakan suatu ekosistem baru, adalah bukan lagi mikro tapi sudah masuk dalam ekosistem. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memperbanyak ini? Mars sebenarnya dari dulu menawarkan mau ke Pertamina kah, kemana kah, mungkin nanti juga ke Tomori kah, atau kemana saja, silakan kita adopsi. Bahkan kita itu menawarkan untuk menggunakan metode ini, kalau perlu ikut pelatihan, pemerintah pun diajak, ayo kalau mau mengadopsi ini, karena membuat proyek-proyek yang tidak berhasil itu sudah terlalu banyak proyek kita yang tidak berhasil, ya. Termasuk di Bali banyak sekali, saya pun melakukan banyak sekali di sana kan, karena di Bali itu orientasinya beda, karena kita hanya membuat aktivitas untuk tujuan diving dan sebagainya. Tapi untuk reef restoration dan recovery dalam skala yang signifikan itu jarang sekali bisa dibuat, ya. Nah, inilah yang barangkali diperlukan public awareness bagi sebelum public engagement. Awareness penting dulu. Bupati harus tahu bahwa perusahaan terumbu karang apa itu. Kalau rusak itu bukan persoalannya bupati saja. Ini bukan persoalannya gubernur, bukan persoalannya Pemda yang bertanggung jawab, bukan persoalannya KKP. Persoalannya adalah masyarakat Bapak yang berada di pulau ini, sumber daya yang bisa dia kelola, yang bisa menghasilkan ikan untuk hidup sehari-hari, menghasilkan uang untuk mereka punya cucu dan sebagainya, itu sudah rusak. Kan ini mesin produksi uangnya yang rusak. Harusnya ini menjadi concern bersama. Ayo kita perbaiki sama-sama. Nah, disitulah pentingnya mereka sadari dulu sebelum mereka ikut engage. Ini yang kita dulu lakukan di Kornet, masif public awareness terlalu penting. Saya kira mungkin medsos ya, Om Denu nanti harus membantu juga bagaimana membuat medsos itu menjadi alat yang lebih powerful untuk menyadarkan masyarakat. Jangan hoax terus yang di-share, jangan masalah-masalah lucu-lucu saja yang di-share, masalah-masalah heboh saja yang di-share. Masalah terumbu karang nggak pernah muncul Pak. Itu kalau saya lihat siapapun yang membuka-buka yang namanya Instagram atau Facebook yang berganti-ganti itu sudah 100, yang situ tidak ada satupun yang menyangkut hal-hal yang berupa pemulihan atau masalah keanekaragaman hayati, apalagi terumbu karang. Tidak ada orang yang membuat itu yang bisa membuat dia heboh dan juga kemudian mendapat perhatian. Pandai-pandailah nanti kita membuat konten-konten yang menarik untuk anak muda, tapi juga substansinya. Karena kalau ada public awareness sekali yang peduli, DPR juga karena peduli. DPR hanya peduli sesuatu yang dijadikan kepedulian bagi masyarakatnya. Ya, kalau tidak menyangkut dia punya konstituen, ngapain dia peduli kan? Konstituennya bicara kadang, DPR-nya nggak mungkin bicara kadang. DPR nggak bicara kadang, bupati nggak mau peduli juga tuh. Gubernur ngapain masih banyak kok, ada 10 yang lain tuntutan DPR, ngapain saya nomor 15 ini agak pernah dibahas oleh DPR. Ini penting untuk kita sadari bahwa ya politik kita ini lagi dibahas masalah politik tadi di episode lain. Ini penting sekali, kesadaran masyarakat. Tentu diperlukan informasi, Pak Ipul informasi ini semua teman-teman, berikanlah itu informasi sebanyak-banyaknya bahwa ada masalah dengan terumbu karang yang paling kita cintai ini, paling penting buat Indonesia, tapi perlu perhatian publik. Ayo kita lakukan sama-sama. Sehingga padahal di Kornet kita bikin lomba pidato untuk penyelamatan terumbu, lomba ceramah, lomba khutbah untuk penyelamatan terumbu karang. Keluarlah semua ayat-ayat itu. Apa-apa. Karena ada juga orang mengatakan ya tujuan kita ini kan untuk akhirat ya, jadi menuju akhirat itu kita harus pahami ayat-ayat ini. Masukkanlah visi itu karena itu kan bagian juga dari ayat-ayat kauniyah ya, yang dan kombinasi dengan Korea dan sebagainya, sehingga ini juga adalah perintah yang diberikan oleh manusia supaya dia bisa menjaga alam dan seterusnya lah banyak strategi. Intinya let's do our best ya, bersama-sama. Pak Romi, sebenarnya bukan ke saya pertanyaannya, tapi terus terang saja begini. Dan ini penting, saya mau berdiri sedikit Pak Masek, supaya 9 kita berdebat secara nasional di Indonesia. Karena kenapa? Pemerintah ingin memaksakan
bahwa coral reef itu adalah carbon sink. Karena kenapa? Oh, lagi heboh yang disebut dengan carbon trade, carbon finance. Maka ayo kita klaim bahwa terumbu karang Indonesia terluas di dunia dan bisa menyerap karbon sekian. Ini masalah karena secara ilmiah itu bukan carbon sink. Pertanyaannya, apakah lalu kemudian terumbu karang tidak dianggap penting? Sangat penting, terlalu penting. Cuma jangan dipaksakan semua masuk ke carbon sink. Kan begitu kan masalahnya. Manusia penting kak diselamatkan untuk tidak stunting? Penting kan? Jangan mengatakan wah nggak usah urusi stunting itu karena nggak berhubungan dengan carbon sink. Kan begitu tuh. Coral reef memiliki nilai yang sudah sangat penting untuk ekonomi bangsa, untuk biodiversity, untuk macam-macam. Terlalu penting, tapi jangan kemudian didiskreditkan hanya gara-gara dia tidak sink. Gak bisa begitu dong. Kan tidak semua harus ada carbon sink. Carbon source juga nggak apa-apa karena memang alam seperti itu ibarat siklus. Ya, ada carbon source, ada carbon sink, dan tidak ada masalah sebenarnya ketika itu alamnya. Jumlah pun yang dia emisi terlalu sedikit. Sama dengan peternakan. Apakah kemudian kita berhenti nanti makan siang? Jangan pernah coba makan daging ya. Karena semua yang diproduksi itu adalah carbon source. Karena kenapa? Minimal bukan karbon tapi minimal metan. Akibat kita beternak, metan kan diproduksi. Pertanyaannya, apa kemudian kita berhenti makan sapi? Ya, sumber protein kita berkurang kan? Bahkan padi, bertani pun itu memproduksi metan. Pertanyaannya, berhentilah kita makan nasi. Maka tidak makan-makanlah kita ini. Karena seolah-olah semua harus carbon sink. No, jangan dipaksakan bahwa coral reef itu masuk di carbon sink. Waktu itu sebenarnya saya membuat pidatonya menteri. Direvisi oleh teman-teman. Indonesia kan nomor 1 di dunia untuk carbon sink karena terumbu karang pada bukan, jangan dipaksakan. Tapi saya kalah. Akhirnya masuklah dalam dokumen nasional. Tapi oleh dunia kita dicemooh. Saya malah 5 kali 6 kali dapat email yang jelek sekali. Hey, what are you doing there? Kenapa kau tidak aktif pemerintahmu? Itu kan memalukan. Jadi Mas Tony, kita harus melihat bukan dalam konteks itu jualannya, tapi dalam menyelamatkan biodiversity yang memiliki nilai strategis termasuk untuk perekonomian jangka panjang. Sumber protein jangan lupa Pak, sumber protein yang paling bagus adalah dari terumbu karang. Dia gampang dia dan dia punya turnover yang lebih tinggi, dia cepat berproduksi karena di situ juga ada siklus yang lebih cepat. Dia merupakan sumber obat-obatan, sumber untuk menyelesaikan masalah dunia dalam konteks misalnya infeksi disease. Kita sumber bioprospecting itu yang luar biasa, menyelamatkan begitu banyak fungsi-fungsi yang mungkin saya tidak jelaskan tadi. Tapi jangan memaksakan bahwa dia juga carbon sink, karena kita akan terjebak seolah-olah nanti carbon sinknya juga sedikit. Kalaupun nanti ada yang net, ada yang plus, ada yang minus, ada carbon sinknya sedikit. Saya ingat waktu saya di biological department itu, ahli terumbu karang itu mungkin 70% dari dosennya ahli terumbu karang semua. Nah, kalau kita mana Pak Pandri di Kadapnya, kalau kita sudah 4 orang terumbu karang di kelautan, kenapa banyak sekali? Iya. Ada hal di terumbu karang itu terlalu banyak organisme yang sifatnya sangat unik, sangat unik. Bahkan kalau menurut saya kita butuh sekitar 500 ahli terumbu karang barangkali, itu pun barangkali belum cukup, begitu kompleksnya. Bicara kima misalnya, kima kalau ini sebenarnya ahli Pak ya. Kita salah satu Pak Munasih itu kayaknya pernah menelitian kima ya, atau Pak Arif Buralayan bukan teman tadi Undip ya, Ambarianto ya. Tapi di UNAS itu adalah salah satu tempat breeding kima yang sukses dari sejak tahun 1994. Bayangkan itu sudah lebih 30 tahun. UNAS salah satu di Indonesia itu yang unik, masih bertahan sampai detik ini. Kita masih punya stok dari hasil reproduksi ya. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan percepatan recovery populasi untuk yang disebut dengan endangered species atau charismatic species lainnya. Khusus untuk kima sebenarnya UNAS siap. Nah, kima ini banyak sekali cerita-cerita di balik itu. Salah satu fungsi kima itu kan adalah filter feeders, ya.